Nah, kalau hidup mau berkualitas, ya, mau berkualitas kita nih, yang pertama nuntut ilmu. Siapa orang yang nuntut ilmu, ya, maka niscaya dia akan dapat ilmu. Dia gemar nuntut ilmu, dia akan Allah berikan ilmu. Yang kedua, siapa yang gemar wirid zikir, ya, Allah akan berikan kepada orang yang gemar berzikir, Allah akan berikan kepada orang yang gemar wirid, yaitu singkapan. Maksud singkapan, Allah buka hasanah hatinya menjadi bersih. Itu orang bisa Allah kasih karunia bisa kasyaf bagi orang yang gemar berzikir. Ada lagi ketiga tingkatannya, apabila seseorang ini ngabdi kepada gurunya, ya, dia ngabdi sama gurunya sepanjang hidupnya, maka Allah kasih apa dia karunianya? Karomah. Maka Allah kasih karomah bagi orang yang ngabdi kepada guru. Maka orang-orang besar dulu yang kita kenal nama-namanya sekarang nih, para wali-wali Allah yang besar-besar namanya, itu mereka semua ngabdi kepada gurunya. Sampai akhir hayat gurunya pun dia ngabdi, dia jaga sopan santun. Lihat sekarang menjadi besar semua. Nah, kalau kita bisa tiga-tiganya, nuntut ilmu rajin, zikir rajin, ngabdi sama guru rajin, ini luar biasa pangkatnya nih orang. Ilmu dapat, kasyaf dapat, keramat dapat. Atau enggak suka nuntut ilmu karena sibuk, bisanya zikir. Dapat dia keutamaan, dapat mukasyafah. Allah bentangkan nih, ya, pandangan basyirahnya. Seumpama nuntut ilmu enggak, zikir tidak, tapi dia ngabdi sama guru, tetap dia dapat keramat, dapat karomah, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkhidmat itu luar biasa. Tapi kalau bisa tiga-tiganya sangat luar biasa. Yang tidak biasa, yang di luar kebiasaan, kalau tiga-tiganya nggak ada, nuntut ilmu tidak, zikir tidak, ngabdi sama guru juga enggak, ini tunggu aja hancurnya ini manusia. Karena kita hidup butuh wasilah, perantara, tabarukan, nyari barokah. Maka yang sudah Allah izinkan bisa nuntut ilmu yang betul, ya. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita mau diangkat derajat kita, ya, sama Allah Ta'ala, yaitu nuntut ilmu. Orang beriman udah Allah angkat derajatnya, tapi orang yang beriman terus dia nuntut ilmu lebih tinggi derajatnya. Alhamdulillah ini kita dikit-dikit dari rumah datang ke sini niatnya tholabul ilmu. Di samping silaturahim, di samping baca salawat, di samping itu juga nuntut pasang niat dari rumah tuh. Ya Allah, aku malam Ahad niat berangkat dari rumah, ya Allah. Yang pertama silaturahim, kedua berselawat kepada Nabi Muhammad, yang ketiga menuntut ilmu, ya Allah. Langgengkan ya Allah langkah saya, ya Allah. Kalau Engkau redoi ya Allah, maka mudahkanlah urusan kami. Itu minta, jadikan wasilah. Ya Allah, kalau Engkau redha ya Allah, hamba berangkat taklim. Urusan hamba banyak, ya, udah gak enak ditagi-tagi apa segala macam, mudahkan ya Allah. Atau orang tuanya sakit, ya Allah, dengan barokah saya duduk di majlis, ya Allah. Silaturahim, nuntut ilmu, baca sholawat. Orang tua saya sakit, ya Allah, angkat penyakitnya. Atau anak atau rumah tangga, minta semua jadikan senjata, ya. Nah, semua ini yang kita lakukan, baik nuntut ilmu ataupun kita zikir wirid ataupun kita berkhidmat pada guru, semuanya ini harus didasari dengan ikhlas. Karena yang tinggi itu
nuntut ilmunya melangkah di rumah ke sini ikhlas, zikirnya ikhlas, khidmatnya ikhlas, maka ikhlas itu akan naikin derajat nih orang. Ya, silahkan tuh mau yang nuntut ilmu dasari dengan keikhlasan, ketulusan. Yang mau zikir, ya silahkan zikrullah, silahkan wirid, cuman masukin dasar keikhlasan. Yang mau berkhidmat jadi pembantu kepada gurunya, silahkan masukin juga ya dasar ikhlas. Karena ikhlas itu pondasi dari perbuatan kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Setiap apa yang kita buat kembali kepada hatinya masing-masing. Maka pondasi perbuatan adalah ikhlas. Kalau pondasinya enggak kuat, tiangnya enggak bisa nempel dengan kokoh. Digoyang sedikit ambruk. Nah, bagi yang sudah ngaji, istiqomah ngaji. Bukan gak boleh ngaji kanan kiri depan belakang, silahkan. Cuman kita belum istiqomah di satu guru, udah lompat-lompat kayak capung. Gimana mau hasil? Karena yang satu aja amalan atau petuahnya belum bisa kita jalanin. Nambah lagi petuah dari yang lain. Akhirnya petuah yang dari A nggak dijalanin, petuah yang dari B nggak akhirnya bantut. Apa sih yang kita cari? Kita melangkah, yaitu keredoan Allah. Walaupun kita ngaji sama orang kampung nih sumpama, kita ngaji di kampung yang kita ngajiin gurunya ya Allah sumpama nih, tahap kehidupannya istiqomah kita, jangan lihat itunya. Kita istiqomah karena apa? Kita melangkah nyari redha Allah. Ngaji yang betul. Terus istiqomah sampai seperti pisau diasah kelihatan tajamnya. Ini asahan satu belum kelar, nyari asahan yang satu lagi. Akhirnya asahan yang berikutnya nggak sesuai dengan apa yang kita punya. Nah sekarang ya udah yang istiqomah, hidup mati ya Allah Engkau yang atur. Jodoh rezeki segala macam Engkau yang atur ya Allah. Saya hanya mengharap mendekat ke Engkau ya Allah. Cuman mendekatkan Allah Ta'ala itu harus ada wasilahnya, yaitu seorang guru. Mendekat ke Rasul pun sama, itu harus ada wasilahnya, yaitu seorang guru. Nah, yang mungkin saudara-saudara kita nih yang sedang sakit, doakan supaya sehat, bisa ngaji lagi. Terus yang sibuk, doakan supaya kesibukannya Allah kurangkan supaya bisa ngaji lagi. Karena ya ini beberapa malam Ahad lagi sudah tawakuf. Ya. Tawakupan bukan berarti ngaji itu diberhentikan, tidak. Kan melihat kondisi dan situasi, kadang-kadang orang buka puasa gitu. Ya, capek gitu. Tapi kadang kalau yang repot tuh yang kagak puasa gitu ya. Udah puasa kagak, bukanya paling repot gitu ya. Habis buka dia nyender aja. Nyender, ngerokok, ngopi, kayak orang puasa, kalau mau kagak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi inti yang tadi saya sampaikan itu adalah pelajaran hati. Walaupun kita melangkah ngaji kemana-mana, zikir apapun kita baca, ya berkhidmat kepada guru, ya. Tapi ingat nih hati kita. Hati itu cerminan. Cermin. Dari situ ntar pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cermin buat ngapain? Jangan pernah ngasih hadiah cermin kepada orang yang pingsan. Cermin buat apa? Jangan pernah ngasih hadiah sebuah cermin kepada orang yang sedang pingsan. Sadar nggak dia? Kagak, karena biar segede apapun kaca dibawa dikasih hadiah kepada orang yang sedang pingsan, enggak bakalan sadar dia.
Ya, maka mudah-mudahan Allah beri kesadaran kepada kita. Amin. Ya, mudah-mudahan ini ucapan saya bagian daripada cermin, terutama buat diri saya dan juga buat yang mendengarnya. Mudah-mudahan kita sukses bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat.